Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini akan berdasarkan hasil diskusi materi kami yaitu tentang lingkungan, investasi, dan perdagangan efek. Nah, presentasi ini di, digunakan untuk tugas presentasi kelompok analisis investasi dan portofolio Islam. Oke, anggotanya ada siapa saja? Nah, pertama ada saya sendiri, Muhammad Kitar Mayosi dengan NIM 72. Kemudian ada teman saya, Faiz Julian Albinata dengan NIM 080. Dan terakhir ada Ahsanul Kamil dengan NIM 022. Oke, selanjutnya langsung kita di sini materi yang akan kita bahas ada 4 ya intinya ya. Pertama ada jenis-jenis pasar keuangan, kemudian institusi di pasar keuangan, lalu efek dalam pasar keuangan, kemudian terakhir yaitu mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Baik, langsung aja kita mulai ke materi yang pertama. Ya, silakan. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis pasar keuangan, kita harus terlebih dahulu nih memahami mengenai apa sih itu pasar keuangan. Jadi pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau perusahaan untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme penciptaan dan pertukaran aktiva keuangan. Pasar keuangan juga menjadi tempat bagi perusahaan atau individu untuk dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian atau tempat bertemunya pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Peran pasar keuangan ini sangatlah penting karena mengelola dana dan keuangan para investor yang seringkali menentukan nasib sebuah perusahaan atau perorangan. Untuk itu, pasar keuangan harus dijalankan secara transparan dan efektif, sebab kegagalan pasar keuangan bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional bahkan global. Oke, boleh di next. Oke, ini ada fungsi dari pasar keuangan. Jadi fungsi pasar keuangan di sini ada tiga. Yang pertama itu menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli atau yang disebut dengan price discovery process. Yang kedua, menyediakan mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya untuk keperluan likuiditas dengan mengubah aktiva menjadi kas. Dan yang terakhir itu menurunkan biaya transaksi yang timbul, khususnya biaya pencarian dan biaya informasi. Oke, boleh di next. Oke, tadi kan sudah kita mengetahui apa sih itu pasar keuangan dan juga fungsi pasar keuangan. Nah, manfaat dari pasar keuangan itu ada 4. Yang pertama itu ada menjadi fasilitator perdagangan surat berharga. Kegiatan pasar keuangan mempunyai ruang lingkup tidak hanya berfokus pada uang saja, melainkan juga dalam hal surat berharga. Pasar keuangan mempermudah individu atau perusahaan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan yang lainnya. Yang kedua, menjadi sumber dana. Pasar keuangan juga merupakan sumber dana, khususnya bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Melalui pasar keuangan, pihak yang membutuhkan dana akan dipertemukan dengan pihak pemilik dana. Ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Pasar keuangan juga bermanfaat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kegiatan transaksi jual beli atau keuangan yang terjadi di dalamnya. Yang keempat, menjadi fasilitator untuk investasi. Dalam hal investasi, pasar keuangan bermanfaat dalam menyediakan pinjaman dalam jangka pendek, menengah, dan panjang baik di dalam maupun luar negeri baik bagi mereka yang membutuhkannya. Oke, boleh di next. Jenis-jenis pasar keuangan. Jadi jenis-jenis pasar keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pasar uang, kedua pasar modal, ketiga pasar derivatif.
Pasar uang. Pasar uang merupakan pasar di mana instrumen keuangannya itu jangka pendek. Instrumen pasar uang ditransaksikan. Instrumen keuangan jangka pendek biasanya didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Instrumen pasar uang di Indonesia diantaranya pinjaman antar bank jangka pendek, commercial paper, repurchase agreement, dan lain-lain. Institusi yang biasanya terlibat dalam kegiatan pasar uang antara lain bank komersial dan institusi keuangan lainnya seperti perusahaan, sekuritas, atau broker. Instrumen pasar uang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, transaksi dalam pasar uang juga memiliki resiko harga rendah karena jatuh tempo yang singkat. Pasar uang menempati tempat sentral dalam sistem keuangan modern. Sebagai sumber pendanaan, pasar uang diharapkan mampu mendukung iklim pendanaan yang efisien. Pasar uang juga turut berperan penting dalam menentukan keberlangsungan kebijakan moneter, stabilitas perekonomian nasional, serta kelancaran perputaran rupiah. Peranan pasar uang yang pertama itu sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia, dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang. Boleh di next? Oke, berikutnya kita masuk karakteristik pasar uang. Karakteristik pasar uang yang pertama itu ada lokasi abstrak. Jadi, pasar uang ini tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Oleh karena itu, pasar uang ini disebut juga sebagai tempat abstrak. Ya, dikarenakan transaksi dalam pasar uang dilaksanakan secara over the counter market atau OCTC. Artinya, kegiatan jual beli dilakukan di balik meja kerja atau ruangan masing-masing para pelaku. Yang kedua, tidak terorganisir. Tidak adanya tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral setiap negara. Di Indonesia sendiri, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia selaku Bank Sentral Nasional. Setiap transaksi setiap transaksi pasar uang perlu pembendaharaan negara terkait penggunaan instrumen surat utang negara. Para pelaku pasar juga diwajibkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang dibuktikan melalui sertifikasi Treasury. Lalu berikutnya instrumen jangka pendek. Ya, pasar uang memiliki jangka waktu yang singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang ini bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Yang keempat, tujuan jangka pendek. Pencari modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera, karena ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendeknya. Dan yang terakhir ini adalah low risk and low return. Tiap investasi memiliki karakteristik yang sejajar, yakni tingkat resiko akan berimbang dengan nilai manfaat yang diterima. Pasar uang memiliki risiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan yang singkat. Boleh di next. Berikutnya, fungsi pasar uang. Sumber pendanaan. Pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan demikian, pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar uang di Indonesia dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Yang kedua, sarana investasi.
Pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kegiatan ini juga disebut investasi. Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga berjangka pendek. Surat berharga jangka pendek ini diterbitkan oleh pemerintah guna memperoleh tambahan modal untuk mendukung pembangunan negara. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan negara sebagai penanam modal atau investor. Yang keempat, jaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Ini bisa berlaku bagi perusahaan maupun perorangan. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu, bahkan mengalami pailit. Angka pengangguran pun tak dapat dihindarkan dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menjadi fasilitator dan mediator. Pasar uang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan ini, pasar uang menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang menjembatani penyaluran dana dari pemilik modal kepada peminjam modal. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada pihak yang terlibat dalam pasar uang. Oke, pihak yang pertama adalah lembaga keuangan, contohnya seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga lainnya yang menyediakan layanan keuangan. Lalu pihak yang terlibat selanjutnya ada perusahaan besar, yaitu perusahaan yang membutuhkan likuiditas jangka pendek untuk operasional mereka. Lalu yang ketiga adalah lembaga pemerintahan, yaitu pemerintah yang mengelola dana publik dan kebijakan moneter. Yang keempat ada individu, yaitu investor perorangan yang mencari instrumen investasi jangka pendek. Lalu ada bank sentral, Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan. Lalu instrumen pasar uang. Ini ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu suatu surat berharga yang bentuknya hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu ada surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu suatu surat berharga yang diperdagangkan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga ada sertifikat deposito, yaitu suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank terhadap simpanan nasabahnya dengan tingkat suku bunga dan periode jatuh tempo yang ditentukan. Yang keempat ada treasury bills, yaitu suatu surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Very next. Lalu ada instrumen selanjutnya ada promissory notes, yaitu suatu surat pernyataan tanggupan untuk bisa membayar transaksi hutang jangka pendek yang dilakukan oleh kreditur atau debitur. Lalu selanjutnya ada commercial paper, yaitu suatu instrumen hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan kepada investor tanpa adanya jaminan atau kolateral yang dipakai untuk pembayaran kewajiban jangka pendek. Lalu ada call money, yaitu suatu instrumen keuangan yang dipakai untuk kegiatan transaksi pinjam-meminjam jumlah dana yang dilakukan antar bank ya, dengan jangka waktu pendek selama 1 tahun. Lalu ada banker acceptance, yaitu suatu surat harga yang bisa dipakai untuk kegiatan ekspor impor barang dan dapat juga digunakan dalam transaksi valuta asing atau falas. Oke, berikutnya kita masuk ke pasar modal. Jadi, pasar modal ini adalah pasar di mana instrumen keuangan jangka panjang ditransaksikan, termasuk saham dan obligasi. Hasil pendanaan dari obligasi dan saham dapat digunakan secara leluasa oleh perusahaan dalam jangka panjang. Se- Sebagai tambahan modal, perusahaan pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan
efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Peranan pasar modal, pemerataan pendapatan, menambah modal usaha, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan indikator perekonomian negara. Oke, boleh di next. Berikutnya ada beberapa istilah di pasar modal. Yang pertama, penawaran umum. Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan. Berikutnya ada efek. Efek ini adalah surat berharga, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dan efek. Yang ketiga ada emiten. Emiten merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pihak yang memperoleh dana dari pasar modal. Dana tersebut diperoleh dengan cara menerbitkan dan menjual efek ke publik atau masyarakat umum. Emiten itu sendiri dapat berupa perorangan, organisasi atau kelompok, dan juga perusahaan. Dan yang terakhir itu perusahaan publik. Jadi perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di setor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dari modal di setor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oke, boleh di next. Berikutnya kita masuk ke karakteristik pasar modal. Yang pertama, karakteristik pasar modal itu menjadi penghubung antara surplus dana dan defisit dana. Pasar modal bertindak sebagai penghubung penting antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana. Pihak surplus dana ini menjadi pemberi pinjaman dana, contohnya kayak pemodal atau investor. Nah, sedangkan pihak yang defisit dana ini adalah peminjam dana, contohnya perusahaan atau institusi pemerintah. Lalu yang kedua, bertransaksi dalam dana jangka panjang. Pasar modal bersifat dana untuk jangka panjang dan menengah. Yang ketiga, memanfaatkan perantara. Pasar modal menggunakan perantara yang berbeda seperti pialang, penjamin emisi, tempat penyimpanan, dan lainnya. Perantara ini bertindak sebagai pekerja pasar modal dan merupakan elemen yang sangat penting dalam pasar modal. Yang keempat, pembentukan modal. Pasar modal memberi insentif ke para pemberi pinjaman dalam bentuk bunga atau dividen untuk memindahkan surplus dana mereka ke unit defisit. Transfer dana oleh unit surplus ke unit defisit menyebabkan pembentukan modal. Dan yang terakhir, peraturan dan regulasi pemerintah. Pasar modal beroperasi secara bebas, tetapi di bawah panduan kebijakan pemerintah. Pasar-pasar ini berfungsi dalam kerangka peraturan dan regulasi pemerintah. Pasar modal Indonesia dibina, diatur, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam semua aktivitas kegiatan di pasar modal di Indonesia. Oke, boleh di next. Berikutnya, fungsi dari pasar modal. Jadi, fungsi pasar modal ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi ini pada dasarnya, pasar modal adalah mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan permodalan dari investor. Tak hanya itu, fungsi pasar modal adalah membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam perusahaan melalui penjualan surat berharga atau surat utang di IPO atau obligasi. Adanya tambahan adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Kedua, fungsi keuangan. Ditinjau dari segi keuangan, fungsi pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten.
Pihak pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Di sisi lain, perusahaan emiten mendapatkan suntikan modal sehingga produktivitas bisnis menjadi meningkat. Ekspansi bisnis yang meluas akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan, sehingga keuangan masyarakat menjadi lebih lancar. Oke, di next. Adapun ada beberapa pihak yang terlibat dalam pasar modal. Jadi yang pertama ada emiten, yaitu pihak yang melibatkan efek seperti saham atau obligasi untuk diperjualbelikan di pasar modal. Lalu pihak kedua ada investor, yaitu pihak membeli efek dari emiten sebagai bentuk investasi. Lalu ada operator, yaitu mengawasi aktivitas pasar modal sebagai regulator. Nah, diri sendiri dijalankan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Lalu ada underwriter atau penjamin emisi, itu bertanggung jawab jika emiten melakukan prestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Lalu ada pialang atau broker, yaitu perantara dalam transaksi jual beli. Efek antara emiten, penjual, dan investor atau pembeli. Di next. Lalu ada instrumen pasar modal. Yang pertama, underlying. Yang pertama ada equity. Nah, di equity sendiri sini ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Untuk instrumen induk saham biasa, instrumen derivatifnya ada right issue, waran, dan reksadana. Dan untuk instrumen induk saham preferen, ada opsi saham stock index future, opsi stock index future. Lalu yang kedua ada hutang. Instrumen induknya ada obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan. Obligasi pemerintah, instrumen derivatifnya ada obligasi konversi, dan obligasi perusahaan ada opsi obligasi dan reksadana. Oke, tadi sudah dibahas mengenai pasar uang dan pasar modal beserta karakteristik, peranan, dan juga fungsi dari masing-masing pasar tersebut. Nah, jadi apa sih perbedaan yang menjadi pembeda antara pasar uang dan pasar modal itu? Jadi indikator pasar, kalau misalnya pasar uang itu instrumennya surat-surat utang, investasi real estate, deposito berjangka, dan sebagainya. Sedangkan pasar modal itu instrumennya saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Untuk jangka waktu, pasar uang ini jangka pendek. Ya, dikarenakan bisa 1 sampai kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal ini jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Lalu yang terakhir yang menjadi pembeda di pasar uang dan pasar modal adalah otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi pasar uang itu Bank Indonesia, sedangkan otoritas tertinggi di pasar modal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, boleh di next. Oke, berikutnya kita masuk ke pasar derivatif. Jadi pasar derivatif ini merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan lainnya seperti saham, obligasi, mata uang, dan instrumen lainnya. Dengan kata lain, instrumen derivatif ini merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan lainnya. Transaksi di pasar derivatif dapat terjadi secara OTC atau over the counter, dapat juga terjadi melalui bursa, biasanya melalui bursa bursa berjangka. OTC over the counter dalam pasar derivatif ini merupakan derivatif yang diperdagangkan secara langsung antara dua pihak tanpa melalui bursa. Derivatif OTC merupakan kontrak bilateral yang dinegosiasikan secara pribadi dan tidak terdaftar di bursa sentral manapun. Hmm. Baik, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan tentang mekanisme perdagangan di pasar modal itu sendiri. Nah, jadi pasar modal itu mekanismenya ada dua ya, ada pasar modal di pasar primer, dan kemudian ada pasar modal yang ada di pasar sekunder.
Nah, apa sih bedanya dua itu tadi, pasar primer dan pasar sekunder? Nah, perbedaannya bisa nih, dari pasar primer, pemesanan itu dilakukan melalui agen penjual atau broker. Nah, kalau di pasar sekunder, pemesanannya itu bisa dilakukan melalui anggota bursa atau pialang atau lelang di anggota bursa. Kemudian harga di pasar primer tidak berubah, ditentukan oleh emiten. Sedangkan harga di pasar sekunder itu bisa berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Nah, kemudian di pasar primer itu jangka waktunya cuma terbatas. Nah, lalu di pasar sekunder jangka waktunya bisa tak terbatas. Lalu di pasar primer tidak ada yang namanya biaya komisi, sedangkan di pasar sekunder ada biaya komisi. Kemudian juga di pasar primer itu bisa hanya untuk pembelian, sedangkan kalau di sekunder itu bisa untuk membeli dan menjual. Nah, di lalu terakhir di pasar primer itu transaksi pembelian itu bisa dilakukan sebelum efek dicatat di bursa efek. Nah, sedangkan kalau di pasar sekunder pembelian itu dilakukan sesudah efek, nah, di clearing oleh KSEI. Nah, dicatatkan di bursa antar. Next. Nah, jadi perbedaan inti dari pasar primer dan pasar sekunder, nah, secara gampangnya, kalau pasar primer itu initial public offering atau penawaran umum perdana atau primer. Kemudian ntar dibantu oleh underwriter atau penjamin emisi efek yang telah dijelaskan tadi ya. Lalu calon investor di pasar primer wajib mengisi formulir pemesanan saham terlebih dahulu. Nah, bedanya dengan pasar sekunder itu melalui bursa efek. Kemudian juga likuiditasnya lebih tinggi, serta diatur oleh mekanisme perdagangan dan dilindungi undang-undang. Jadi orang-orang yang banyak beli dan menjual saham itu lebih banyak di pasar sekunder. Nah, kita masuk ke mekanisme perdagangan pasar primer itu terus sendiri. Nah, ini yang pasar primer ya. Di sini ntar emiten eh, membeli, membeli efek, ntar dijamin oleh penjamin emisi dan bisa juga membeli melalui agen penjual ini ya. Nah, kemudian eh, bisa dana efek tersebut ke investor. Dan investor bisa memberi dana ke penjamin emisi dan agen penjual, dan dana tersebut bisa kemudian diberikan kepada emiten. Nah, selanjutnya, nah ini kalau berikut ini, kalau yang ini mekanisme perdagangan pasar di pasar sekunder. Nah, kalau pasar sekunder ini mekanismenya dari pertama investor. Investor akan membuat order atau jual atau beli. Nah, sebelum membuat order tersebut, harus dipastikan investor tersebut sudah mendaftar sebagai anggota bursa. Nah, jika sudah menjadi anggota bursa, di sana mereka bisa membeli atau menjual saham atau bursa efek di di pelelangan bursa efek. Yang ntar bursa efek ini telah dijamin atau diawasi oleh KPEI atau KPI. Kemudian setelah transaksi bursa efek selesai, kemudian akan diselesaikan dan di-clearing oleh KSEI. Nah, gitu. Selanjutnya, ini tadi keterangannya. Jadi kan tadi bursa efek itu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem sarana untuk menemukan penawaran jual atau beli pihak dengan mendagangkan efek diantaranya. Jadi tempatnya ya. Nah, perusahaan efek itu adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi. Nah, lalu juga ada namanya perantara pedagang efek, dan ada juga bank kustodiannya, itu bank yang memiliki jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain. Nah, kemudian ada tadi lembaga clearing penjaminan itu KPEI, itu yang menyelenggarakan jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa. Kemudian ada penyimpanan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Itu jika bursa efek transaksi tersebut sudah selesai, akan diurus oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, atau di Indonesia itu KSEI. Lalu terakhir ada Biro Administrasi Efek. Itu pihak yang mendasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Oke, next.
Nah, jadi di pasar sekunder itu sendiri ada namanya segmentasi pasar sekunder. Nih, lebih jelasnya, next. Jadi segmentasi pasar sekunder itu ada tiga, sebagai tiga. Ada pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Apa sih itu? Jadi pasar reguler itu adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang di bursa efek, secara berkesinambungan oleh anggota bursa efek tersebut. Di Indonesia itu ada namanya Jakarta Automated Trading System. Itu ntar berdasarkan price dan time priority atau harga dan waktu pemesanan order. Nah, di pasar reguler ini penyelesaian transaksi itu dilakukan T+3 atau pada hari ketiga setelah menjadi transaksi bursa. Kemudian ada pasar negosiasi. Bedanya, jadi kalau pasar negosiasi itu dengan efek ini dilakukan melalui proses tawar menawar secara individual atau negosiasi secara langsung di antar siapa aja sih. Nah, bisa antar anggota bursa atau nasabah melalui anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa gitu. Nah, jadi hasil dari kesepakatan tawar menawar tersebut ntar kembali lagi bakal diproses oleh JATS, Jakarta Automated Trading System. Nah, waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jika tidak ditetapkan, penyelesaian dilakukan lambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah terjadi transaksi. Dan terakhir tuh ada namanya pasar tunai di segmentasi pasar sekunder. Pasar tunai itu pasar di mana dengan efek itu dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar secara lelang atau berkesinambungan dalam bursa efek sama mirip dengan reguler. Nah, penyelesaiannya tapi dilakukan pada hari bursa yang sama. Nah, jika pasar reguler penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga, nah kalau pasar tunai penyelesaiannya itu bisa pada hari yang sama pada proses terjadinya transaksi efek atau bursa. Nah, pasar tunai itu menyediakan untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajiban di pasar reguler dan pasar negosiasi. Nah, jadi misalnya anggota bursa itu gagal bertransaksi reguler atau negosiasi, bisa ke pasar tunai. Nah, jadi pasar tunai itu melaksanakan prinsip pembayaran dan punya atau seketika atau cash and carry. Oke, kita next saja. Oke, di sini kita ada contoh uh, ukuran perubahan harga saham. Jadi misalnya di sini transaksi saham itu dilakukan dalam ukuran lot. Jadi kan biasa ya, satu lot itu misalnya di sini ada 100 lembar saham. Nah, setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga atau yang sudah ditentukan. Bisa dilihat di sini ya. Misalnya harga per lotnya per lembarnya kurang dari 500, maka fraksinya Rp1, maksimum maksimum sekali perubahan harganya 20 perak dalam sekali perubahan harga. Nah, sebawahnya ada lagi, misalnya harganya 500, di antara 500 dan 5.000, fraksinya 5%, 5 perak. Nah, maksimum perubahan harganya itu 100 perak dan selanjutnya dan begitu pula yang lainnya. Next. Nah, jadi pada bursa efek ada namanya jam perdagangan bursa di mana jadi anggota bursa eh, bisa membuka dan menutup transaksi efek. Nah, di sini misalnya dari price priority ini dari 845 sampai 855 itu misalnya dilakukan transaction order atau transaksi order pembelian atau penjualan. Kemudian selanjutnya akan terjadi matching proses. Nah, itu di jam segitu bisa dibilang namanya pre-opening call auction atau uh, pembuka pembukaan sebelum auction atau pelelangan di bursa efek. Nah, begitu pula yang lainnya. Ada juga nih, misalnya jam 9 sampai jam 12, jika terjadi transaction order, dan di jam sampai jam 15 masih transaction order, itu disebutnya itu regular market continuous action. Jadi kan di sini bisa macam-macam uh, pola perdagangan efek di bursa. Ada kayak opening call auction yang tadi,
terus ada regular market conditional option, terus ada pre-closing call option itu pembelian atau transaksi pembelian penjualan transaksi sebelum ditutupnya auction atau pelelangan. Nah, ada juga yang sangat jarang itu post trading continuous action atau trading di mana setelah auction tersebut atau pelelangan bursa tersebut ditutup. Oke, next. Nah, di sini kita contoh deh, kita studi kasus transaksi saham. Misal di sini kita mempunyai untuk pembelian saham BBCA atau BCA. Misalnya dua lot harganya itu 5.000 per lembar. Bisa lihat di sini. Misal kita membeli nih. Nah, jadi nilai transaksi komisi broker itu 0,2% PPN atas komisi broker 10% total biaya pembelian. Setelah dilakukan perhitungan, dua lot dikali 100 lembar kali 5.000, maka nilai harga saham tersebut 1 juta 1 juta dengan uh, PPN dan komisi broker itu 2.200. Maka total yang dikeluarkan atau nilai transaksi terus biaya-biaya yang lain itu sejuta 2.200. Nah, itu misalnya transaksi beli. Nah, di bawahnya ada transaksi jual sama mirip kayak transaksi beli. Ntar total uang yang diterima itu misalnya di sini kan ada 1 juta nilai transaksinya, atau kemudian ada biaya komisi broker dan PPN dan lain-lain itu 3.200. Bedanya kalau dalam transaksi jual itu harga nilai transaksi tersebut dikurang dengan biaya yang lainnya. Jadi di sini dapat dilihat total uang yang diterima itu adalah 996.800. Itu contoh transaksi saham. Oke, next. Mungkin sampai situ aja tentang materi kita, penjelasan materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.